Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Mari membaca teks berikut sebelum kamu mempraktikannya. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat. Perhatikan penjelasan dan cara gurumu memperagakan teknik berjalan, berlari, dan melompat yang baik agar kamu dapat bermain dengan baik. Sekarang saatnya kamu bermain. Lakukan pemanasan terlebih dahulu dengan arahan dari guru. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional. Diskusikan jawabanmu dengan jawaban teman sekelompokmu. 1. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Permainan tersebut sangat mudah dimainkan dan dapat melatih kerjasama tim. 2. Bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Peraturan permainan benteng-bentengan. 1. Permainan bentengan terdiri dari 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 8 pemain. 2. Permainan bentengan dilakukan dengan menjaga benteng yang diwujudkan berbentuk tonggak, tiang kayu, atau bambu. Dapat juga menggunakan pohon hidup. Tonggak dijadikan sebagai markas masing-masing kelompok. 3. Pemain bentengan yang keluar dari markas dianggap menyerbu terlebih dahulu. Pemain ini apabila dikejar oleh musuh dan tersentuh tangan oleh musuh, dianggap tertangkap. Pemain yang tertangkap ditempatkan menjadi tawanan. 4. Pemain ini dapat kembali mempertahankan bentengnya apabila telah diselamatkan temannya dengan cara menyentuh tangan atau bagian tubuhnya. 5. Kelompok pemain dinyatakan mendapatkan nilai apabila dapat menyentuh markas musuh. Peraturan permainan gobak sodor. 1. Masing-masing pemain dari tim jaga harus bergerak di sepanjang garis melintang yang telah ditentukan. Jadi kakinya harus selalu menginjak garis tersebut. 2. Yang boleh melalui garis sodor hanyalah penjaga garis melintang pertama yang juga sebagai sodor. 3. Masing-masing pemain tim serang dari pangkalan harus berusaha melewati semua garis melintang. Jika salah satu pemain saja bisa kembali lagi ke pangkalan tanpa tersentuh tim jaga, maka tim serang menang. 4. Bila pemain tim jaga bisa menyentuh salah satu pemain tim serang, maka tim jaga menang. Lalu tim jaga berganti menjadi tim serang. Begitu seterusnya. 5. Jika satu petak terisi 2 atau lebih pemain, maka tim serang kalah dan berganti jadi tim jaga. 3. Bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Seperti pada perang, benteng dan gobak sodor membutuhkan strategi untuk memenangkan permainan. Salah satu strategi permainan ini adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang dan penjaga.
Penyerang bertugas mencari celah agar dapat menyentuh benteng lawan, dan penjaga benteng harus menjaga benteng mereka dari pihak lawan yang ingin menyentuh benteng. Satu hal yang sangat diperlukan dalam permainan ini adalah kerjasama tim. 4. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Ketika kelompok kita menang, bersyukurlah dan jangan sombong, karena kemenangan tidak akan selamanya kita pegang. Ketika kalah, terimalah hasil yang ada. Bersyukurlah sudah bisa mengikuti kompetisi itu, dan memberi semangat kelompok agar di kompetisi selanjutnya bisa lebih baik. Dan jangan lupa beri selamat pada kelompok yang memenangkan. Yang terpenting, terima hasil apa adanya, jangan menyombongkan hasil yang kita dapatkan. 5. Hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Melatih kekompakan tim, menjaga keakraban dan persaudaraan, melatih strategi, melatih kelincahan, melatih konsentrasi, dan melatih kepemimpinan. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Buatlah pertanyaan tentang peramatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Percobaan 1. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan, selang plastik, panjang 2 meter atau lebih. Langkah kerja 1. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan 2. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan 1. Gelas plastik 4 buah. 2 benang kasur. 3 paku. Gurumu yang akan menggunakannya. Langkah kerja 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan 3. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan 1 ember besar, 2 air, 3 batu koral, 4 corong kecil. Langkah kerja 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Nah, istilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Percobaan ke-1. Media atau perantara perambatan bunyi adalah benda gas atau udara. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Kemudian
Percobaan kedua, media atau perantara perambatan bunyinya adalah benda padat, yakni benang. Bunyi yang dihasilkan juga terdengar. Percobaan yang ketiga, media atau perantara perambatan bunyinya adalah benda cair, yaitu air. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga melalui media udara, padat, dan cair. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Media atau benda yang digunakan untuk merambatkan bunyi adalah padat, contohnya benang, gas, contohnya udara, cair, contohnya air. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Bunyi yang dihasilkan dari setiap media berbeda-beda, tergantung dari tingkat kerapatan media atau benda yang dilalui oleh bunyi. Semakin rapat medianya, maka rambat bunyinya akan semakin cepat. Pada zat padat, bunyi akan lebih cepat merambat sehingga bunyi lebih jelas. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Kesimpulannya adalah bunyi merambat sebagai sebuah gelombang. Bunyi memerlukan media untuk merambat dan cepat rambat bunyi tergantung media. Nah, coba buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Ini hanya sebuah contoh ya. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, perambatan bunyi pada benda padat. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan: 1 gelas plastik 4 buah, 2 benang kasur, 3 paku. Gurumu yang akan menggunakannya. Langkah kerja: 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Hasil percobaan: bunyi atau suara yang diucapkan siswa 1 terdengar jelas pada siswa 2 saat kedua gelas dihubungkan dengan benang. Bunyi atau suara yang diucapkan siswa 1 tidak terdengar pada siswa 2 saat kedua gelas tidak dihubungkan dengan tali benang. Kesimpulannya, bunyi dapat merambat melalui benda padat, contohnya benang. Bunyi akan semakin cepat merambat jika benang yang kita pakai lebih kencang saat kita menariknya, sehingga suara akan semakin jelas terdengar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Paragraf 1. Gagasan pokoknya adalah musim hujan hampir tiba. Gagasan pendukungnya, musim hujan di Kampung Babakan. Warga Kampung Babakan bersiap menghadapi musim hujan. Warga Kampung Babakan berencana melakukan gotong royong. Warga Kampung Babakan berencana membersihkan selokan. Warga Kampung Babakan ingin membuat selokan mereka bersih. Jika selokan bersih, maka warga tidak akan kebanjiran. Paragraf 2. Gagasan pokoknya warga semangat membersihkan selokan. Gagasan pendukung: Pak Sani dan Pak Udin membersihkan selokan dari sampah. Pak Made dan Pak Udin memastikan selokan tidak terhambat. Pak Nur mengambil sampah yang telah dikumpulkan. Pak Nur meletakkan sampah dalam gerobak sampah. Para warga bergotong royong
para warga menjalankan tugas masing-masing. Paragraf 3. Gagasan pokoknya warga menikmati teh hangat dan pisang goreng setelah kerja bakti. Gagasan pendukungnya, warga berkumpul setelah kerja bakti. Masakan dimasak oleh para ibu. Para warga senang. Selokan kampung babakan sudah bersih. Selokan kampung babakan sudah lancar. Warga siap menghadapi musim hujan. Nah, coba diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.